Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Desi Ilsanti. Sebagai psikolog klinis dan content creator, Desi Ilsanti hadir menjadi sosok yang lembut, cerdas, dan bijaksana. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari dalam diri. Lewat akun Instagramnya, Desi berbagi tentang kesehatan mental, keluarga, dan kehidupan pernikahan dengan cara yang ringan namun mendalam. Pengalamannya sebagai none Jakarta dan presenter memperkuat keterampilannya dalam menyampaikan pesan penting secara publik. Ia juga aktif memberikan terapi di pusat konseling dan bekerja sama dengan beberapa korporat. Bagi Desi, kecantikan bukanlah tren atau tampilan luar semata, melainkan refleksi dari hati yang damai. Ia mengajak kita semua untuk merawat diri baik secara holistik fisik, emosional, serta spiritual dengan penuh kesadaran dan cinta diri. Dian Fiona adalah sosok di balik kesuksesan Jiniso, brand jeans lokal yang kini menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dan terlaris di marketplace sejak pandemi. Berbisnis bersama pasangan, Dian membangun Jiniso dengan seluruh proses produksi yang 100% dilakukan di dalam negeri untuk mendukung industri tekstil lokal. Jiniso Active Jeans dipimpin oleh Dian dengan kampanye yang menarik bagi Gen Z melalui strategi kreatifnya di sosial media. Baginya, kesuksesan adalah hasil dari integritas. Kini Jiniso berhasil menyediakan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di Kalimantan Barat hingga tingkat SMK. Dian percaya bahwa keindahan sejati berasal dari karakter baik dan kemampuan adaptasi. Itulah definisi wanita cantik versi Dian Fiona. Ruth Sahanaya atau Ute adalah legenda hidup musik Indonesia yang telah berkarya lebih dari 4 dekade. Dengan suara yang kuat dan penuh emosi, ia menjadi bagian dari kisah cinta, patah hati, serta harapan jutaan pendengar. Lewat lagu-lagunya yang legendaris seperti Kaulah Segalanya dan Keliru, keanggunannya di atas panggung, kerendahan hati dan spiritualitas mendalam menjadikannya sosok yang dikagumi lintas generasi. Lewat kolaborasi bersama 3 diva dan serta penampilannya dalam konser 40 tahun Simfoni dari Hati, Ute terus menegaskan bahwa bakat sejati tidak pudar oleh waktu. Dengan kedisiplinan, cinta keluarga, dan filosofi hidup yang positif, ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari jiwa yang sehat dan hati yang penuh syukur. Cassandra Lee bukan hanya seorang aktris muda berbakat, tetapi juga seorang wanita dan istri yang menjalani hidup dan karirnya dengan tanggung jawab penuh. Di usianya yang ke-24, Cassandra terus mengeksplorasi peran-peran menantang seperti di film Rego Nyowo yang memaksanya tampil dalam dialek Sunda. Cassandra menyadari bahwa kekuatan wanita tak selalu berarti harus mandiri sendiri. Ia belajar bahwa memiliki sistem pendukung di sekitarnya menjadi sangat penting dan berharga. Di balik penampilannya yang memukau, Cassandra tetap membumi dengan tetap bergaya santai dan casual seperti menjadi dirinya sendiri. Kini, ia berusaha mengejar mimpinya dengan keteguhan dan tujuan hidup yang jelas. Julia Purmawati adalah sosok visioner di balik JP Wellness Center, pusat kesehatan holistik yang menyatukan elemen kecantikan, nutrisi, sexual wellness, dan intimate aesthetics dalam satu ekosistem terpadu. Ia bukan hanya pendiri, tetapi juga pemikir utama yang merancang pendekatan menyeluruh terhadap kesehatan fisik, emosional, dan mental. JP Wellness Center hadir sebagai tempat individu dan pasangan dapat membicarakan isu-isu seksual yang selama ini dianggap tabu. Dengan layanan yang mencakup sexual wellness and intimate aesthetics, estetika kulit, nutrisi dan kesehatan gizi, perawatan gigi, fisioterapi, rehabilitasi medis, hingga soul care bersama psikolog profesional, Julia menghadirkan pendekatan medis yang empatik dan solutif. Bagi Julia, wellness sejati adalah keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Sebagai pengusaha perempuan, ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita Indonesia untuk berani bermimpi besar dan memberi dampak nyata. Anastasia Siantar atau Anas Siantar
memulai karir sebagai fashion blogger lewat brownplatform.com sejak 2011, sebelum bertransformasi menjadi salah satu fashion influencer paling dikenal di Indonesia. Dengan gaya khas street style dan passion besar pada dunia fashion, Anas telah menginspirasi banyak orang lewat konten kreatif dan kolaborasi dengan brand ternama. Ia bukan hanya sekedar selebgram, tetapi juga seorang penari, kolektor sepatu, dan pengusaha yang menggabungkan ide feminin dan maskulin dalam setiap penampilannya. Meski aktif di media sosial, Anas tetap menjaga keseimbangan hidup dan selalu mengutamakan makna. Bagi Anas, menjadi influencer bukan tujuan, melainkan media untuk menyalurkan visi dan memberi dampak positif bagi sesama. Sandra Natalia adalah Direktur Revitalash Cosmetics Indonesia yang tidak hanya membawa produk kecantikan berkelas dunia, tetapi juga menyuarakan misi pemberdayaan perempuan dan kepedulian terhadap kesehatan. Di bawah kepemimpinannya, Revitalash menjadi lebih dari sekedar brand, namun menjadi sebuah gerakan. Sandra aktif menyuarakan kesadaran terhadap kanker payudara melalui kolaborasi dengan dokter dan penyintas. Dengan menghadirkan edukasi serta dukungan emosional, ia percaya bahwa kecantikan sejati dimulai dari kenyamanan diri dan kepedulian pada sesama. Dengan nilai integritas dan empati, Sandra menginspirasi timnya dan generasi baru pemimpin perempuan di masa depan. Baginya, memulai dengan niat dan dikelilingi oleh orang-orang suportif adalah kunci sukses yang hakiki. Once again, congratulations, dan langsung saja kami panggilkan untuk kesediaannya bergabung bersama kami di tengah panggung. Desi Ilsanti, Dian Fiona, Ruth Sahanaya, Cassandra Lee, Julia Purmawati, Anastasia Siantar, and last, Sandra Natalia. Dan kami mohon untuk kesediaannya lagi untuk Ibu Liliana Tanusudibyo untuk naik ke atas panggung menyerahkan award kepada 7 peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2025. Ya, dan inilah awardees of our Indonesia's Beautiful Women 2025. Dan kita akan mengabadikan momen ini kembali. Bisa standby untuk para fotografer. Perasaan aku senang banget sudah dipilih oleh High End sebagai Indonesian Beautiful Woman 2025, karena nggak nyangka banget masih banyak kekurangan, tapi semoga aku bisa kasih dampak dan motivasi buat para perempuan yang lain yang bisa kerja, yang bisa sukses. Nggak cuman pria, kita wanita juga bisa, walaupun individu secara individu ataupun untuk mensupport
suami? Ya, untuk saya pribadi, saya sebenarnya kalau dapat penghargaan gitu ya, saya rasanya kayak untuk saya pribadi kayak merasa bukan kurang, maksudnya saya kayak merasa apakah layak memang saya dapatkan itu gitu loh. Tapi selebihnya ya saya berterima kasih untuk siapapun yang memberikan penghargaan itu, termasuk kali ini dari High End. Terima kasih untuk penghargaan ini, karena ini pun suatu buat saya menjadi suatu semangat lagi dalam saya berkarir ya, menjadi suatu pencapaian tersendiri ya dalam saya berkarir. Jadi terima kasih. Alhamdulillah tentunya senang sekali karena bisa bisa menginspirasi kepada wanita lain di luar sana untuk bisa terus mengejar mimpinya dan bisa terus berkarya dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Pasti tentunya bisa, karena secara tidak langsung dengan adanya award ini bisa memotivasi para wanita-wanita agar terus berkarya dan terus juga bisa mengejar harapan dan impiannya. Saya sangat terharu dan juga bersyukur, berterima kasih juga untuk penghargaan yang sudah diberikan kepada saya. Saya berharap penghargaan ini akan menjadi motivasi buat saya untuk berbuat yang lebih banyak lagi ke depannya dan lebih banyak berkarya. Terima kasih. Anda telah mendengarkan beragam kontribusi positif dan karya inspiratif yang telah dilakukan oleh para penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2025. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih juga untuk sponsor. Jadi kami ingin mengundang untuk Ibu Shandi Aulia selaku founder of Shalia Pilates dan Shalia The Concert Club, dan Mr. Yon Volakai selaku The Country Manager BTL Indonesia untuk naik ke atas panggung. Dan kita akan menerima handbookie yang akan diserahkan oleh Ibu Liliana Tanusudipio langsung. Ya, bisa bergeser ke tengah panggung untuk Mr. And yes. Once again, we would like to say thank you so much once again Ibu Shandi dan juga Mr. Yon Valakai for all your support. Dan kita juga akan mengabadikan momen ini. Jadi untuk tim High End Magazine bisa standby untuk mengambil foto. Nah, Kak Shandi, aku mau nanya nih. Menurut Kak Shandi, pendapat pribadi tentang event ini, tentang event Indonesia's Beautiful Women seperti apa? So I'm so grateful bisa ada di bagian event ini, acara ini. I think acara ini menurut aku nggak hanya sekedar take it personally aja, tapi bisa we can share our journey ke banyak orang, especially sesama wanita. Dan aku berharap event ini akan terus berlangsung sampai generasi ke generasinya. Sebenarnya visi misinya of course ada, tapi di sini Shalia Pilates ini ingin sebenarnya mengencourage para perempuan untuk bisa lebih mengenal dirinya sendiri dulu. Saya percaya ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri, dengan otomatis kita juga akan lebih mengenal kira-kira kita membutuhkan apa sih, dan itu berawal dari kesehatan dulu. Ya, event seperti ini luar biasa. Saya sangat senang bisa attend dan datang ke acara seperti ini karena itu sangat penting untuk semua wanita di Indonesia. Kecantikan dan inner beauty itu sangat penting. Makanya BTL mau jadi sponsor dan support acara seperti ini biar empowerment women di Indonesia. Karena BTL bawa alat-alat paling canggih di dunia untuk estetika, berarti biar bisa sedikit bantu. Sebenarnya semua wanita di Indonesia sudah cantik. Tapi kadang-kadang kita mau sedikit retouch biar kelihatan lebih pede, lebih nyaman, dan alat-alat dari BTL seperti Axion bisa bantu. Visi misinya cukup sama ya menurut aku ya, karena kita sebagai sama wanita itu harus saling support, bukannya saling menjatuhkan atau kita saling mencemooh satu sama lain. Contoh misalnya ada yang bilang, oh kamu cantik, oh kamu juga cantik, thank you udah bilang aku cantik. Dan maksudnya ada kan orang yang bilang,
aduh cantik tapi dalam hati iri. Nah itu aku nggak pengen, sebenarnya sesama wanita itu saling iri akan kecantikan satu sama lain gitu. Dan that's why tulisannya kan empowering ya, kita sesama wanita saling mensupport satu sama lain, seperti itu. Kita sudah mengucapkan bahwa akan ada pemenang Best Dress ya. Jadi kita semua sudah melihat bahwa semuanya cantik. Kami juga sangat kesusahan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemenang. But after the long conversations and discussion, we have finally come to 2 names yang akan menerima pemenang sebagai Best Dress. So, langsung saja kita akan mengumumkan pemenangnya. Yang pertama adalah Arnenta. Selamat kepada Arnenta. Bisa maju ke atas panggung untuk Kak Arnenta. Yes. Dan yang kedua, no other than Glenka Cisara. Congratulations. Bisa maju ke atas panggung as well. Langsung saja kita undang Bu Lisia untuk bisa hadir di atas panggung untuk menyerahkan hadiah saat ini. Terima kasih Bu Lisia Jessica selaku Editor-in-Chief High End Magazine yang sudah bersedia untuk memberikan hadiah yang sangat cantik pada hari ini. Dan kita akan mengabadikan momen untuk high-end photographer. Dipersilakan untuk take your place. Gak nyangka sih, maksudku dari semua orang yang datang sini tuh semuanya bagus bajunya. Dan aku gak nyangka ternyata aku yang terpilih. Kebetulan memang aku tuh memilih Kak Diana M. Putri karena memang Kak Diana itu taste-nya, aku suka dengan desain-desain baju-bajunya. Jadi aku langsung memutuskan untuk memilih Kak Diana. Untuk detailnya ya, yang pastinya dominan batik. Karena aku ingin menunjukkan juga kalau Indonesia itu batiknya bagus-bagus dan bisa dipakai untuk acara-acara seperti ini gitu. Terus aku juga mau kasih tahu identitas perempuan di Indonesia itu kan kebaya ya. Jadi aku ingin menonjolkan di kebayanya juga. Seneng banget karena tadi semuanya everyone here was so well dressed, nggak nyangka juga bakal menang. Jadi ini desainernya dari Bayansu, well known juga desainer di Indonesia. Ini aku pakai batik yang ada detail lace-nya, terus di sini juga di bagian skirtnya ada gold details. Jadi it's a gown jadi satu gitu, di sew. Actually seneng banget, ini juga my first award dan thank you banget High End Magazine yang udah pilih. Semoga bisa jadi contoh untuk wanita-wanita kuat di luar sana dan semoga more to come ya. OOTD hari ini sebenarnya agak nggak punya batik ya, aku orangnya lumayan apa adanya. Jadi ini tapi menggambarkan corak-corak keindonesiaan, rambut juga konde, ini kayaknya agak Indonesia ya. Dan kayaknya temanya cocok ya, ungu dan emas ya, sangat ungu dan emas. It's very inspiring sih karena ngeliat tiap tahun ada banyak wanita-wanita berkarya dan berprestasi dan di acknowledge sama HM. Karena temanya hari ini itu elegant with a touch of Indonesia. Aku pakai base cap yang aku DIY dari crop blazer, ini vintage. Korsetnya dari Wilson William dan ini aku dikasih sama oma aku. Tasnya dari Valentino sama shoesnya dari Saint Laurent. Bener, karena aku suka banget gold accessories. Ini sebenarnya dari anting aku jadiin bros. Ini dari Rinaldi Yunardi. Seru banget. Aku benar-benar seneng banget bisa ada di sini. Aku bisa lihat ini semua. Pastinya juga pialanya juga aku kaget ternyata secantik ini. Udah dikasih bunga juga. So semoga aja semuanya berjalan dengan lancar hari ini. Memilih warna hitam, I think it's very empowering ya. Kayak banyak orang yang mikir warna hitam itu cuma untuk berduka gitu, tapi nggak juga kok. Hitam itu sangat-sangat empowering dan kita kan memang Indonesia's beautiful woman, kita empowering gitu. Dan ini dari stylist aku, dia mikirnya mau bikin kayak agak kebaya reinvented gitu. Jadi makanya aku pilih yang ini. Mengikuti event High End Magazine ini di tahun 2025 ini sebuah suatu apa ya, nggak nyangka banget dan seneng banget. Dan memang pertama kali juga sebenarnya kan ya diundang seperti ini dan kayak benar-benar
tanda buat saya, wah oke, saya harus melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Hari ini saya pakai kebayanya dari Rumah Kebaya. Ini bisa didapat di Sarinah, keren banget. Sesuai banget karena dulu saya kan pernah jadi none Jakarta ya. Jadi mencerminkan juga ke nonean Jakarta saya dulu, tapi sekarang dengan lebih modern dan semakin keren. Kecantikan 14 perempuan penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2025 dari beragam daerah di Indonesia merupakan cerminan karakter semua perempuan Indonesia yang memiliki semangat juang tinggi, hati yang senang menolong, dan memberikan kontribusi bagi negeri. Apresiasi yang telah diberikan bisa semakin memotivasi mereka agar terus memberikan inspirasi. Saya Natasha Liotania, sampai jumpa di Indonesia's Beautiful Women tahun depan. Bye-bye. Hari ini bagus sekali, meriah, cantik-cantik dan bajunya bagus-bagus. Dan sisi positifnya dengan adanya acara ini menginspirasi kita dan memacu semangat kita untuk selalu berkreasi dan kita mempunyai prestasi. Acara hari ini itu sangat menginspirasi sekali ya. Jadinya sebagai wanita itu kita nggak cuma di rumah ngurus rumah tangga, tapi bisa berkarya, membantu penghasilan suami juga. Kita bisa kreatif jadinya ya, nggak bosen di rumah juga. Itu aja sih. Pada hari ini saya merasa ini bukan sekedar selebrasi kecantikan, tapi lebih dari itu ini seperti selebrasi keberhasilan, ya, penghargaan terhadap kekuatan perempuan-perempuan yang memiliki karya, memiliki prestasi, yang memiliki dedikasi dan perempuan yang berdaya dalam kapasitasnya masing-masing. Ini sangat luar biasa dan saya sangat mendukung kegiatan yang positif seperti ini. Acara hari ini keren banget ya, soalnya saya kan datangnya setiap tahun nih. Yang ini juga, yang kali ini itu keren-keren banget sih. Tadi ada 14 ya, Indonesia Women ya, 2025. Jadi saya percaya IBW ini akan terus menampilkan dan menyajikan perempuan-perempuan hebat yang terus dengan tentunya udah dipilih benar-benar, sehingga IBW akan makin maju, makin dipercaya dan hebat. Sukses selalu buat IBW, tampilkan selalu perempuan-perempuan hebat yang terus bisa menginspirasi dan ikut memajukan bangsa Indonesia. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.